Coba sekarang kita masuk ke fase yang pertama tentang describe, mendeskripsikan cerita mengenai KTP. Oke teman-teman, selamat siang semuanya teman-teman dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan belajar tentang debriefing. Debriefing itu sebenarnya kalau sejarahnya itu ada dalam tradisi militer. Ketika habis surveillance, habis ke lapangan melakukan observasi terhadap sebuah keadaan, ketika dia kembali ke barak, dia akan melakukan proses debriefing ini bersama atasannya. Dan kemudian saat ini pengalaman di militer itu kemudian sekarang menjadi banyak pengalaman di banyak dunia lain, misalnya kayak di pelatihan yang sering kita lakukan, kemudian juga di dunia kesehatan, kedokteran bagi orang-orang yang mengalami satu keadaan yang kurang beruntung terhadap penyakit yang dialami. Dan debriefing menjadi salah satu alat untuk menggali pengalaman-pengalaman dan juga mencari makna dari pengalaman yang ada. Coba sekarang kita masuk ke fase yang pertama tentang describe, mendeskripsikan. Nah, siapa yang mau menjadi volunteer untuk bisa mendeskripsikan cerita mengenai KTP? Jadi film itu menceritakan ada seorang petugas melakukan pendataan untuk pembuatan KTP. Nah, di dalam film itu diperankan oleh 4 orang, 3 orang laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian beliaunya itu ada yang 2 orang yang dalam situasi yang sangat kocak sekali ya, karena banyak background yang mengikuti tata budaya yang ada di masyarakat pedesaan. Sampai akhirnya antara yang mengkolek data dengan yang ditanya itu juga tidak kunjung datanya utuh, sampai akhirnya ditengahi oleh Pak RT terkait dengan masa lalunya Bapak yang diwawancarai untuk memperoleh data-data dalam pembuatan KTP. Oke, terima kasih Pak Kas. Mungkin ada yang mau menambahi detail ceritanya mungkin teman-teman yang lain? Sudah dimulai oleh Pak Kas Haji. Detail cerita ya, seperti yang Anda lihat dalam film itu. Ya, saya bagus. Mungkin bisa nambahi siapa? Apa yang sampai. Pak Arif. Ya. Jadi di situ kan diceritakan bahwa ada program dari pemerintah untuk membuat kartu kesehatan. Sementara petugas melakukan pendataan terutama kepada manula, di mana salah satu syaratnya adalah harus punya KTP. Ternyata masalahnya itu akhirnya berkutat kepada bagaimana ada seorang warga yang ternyata untuk memenuhi persyaratan menjadi KTP itu menjadi kesulitan karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi dengan sikap dengan yang ada di desa tersebut. Akhirnya diceritakan juga bahwa sebenarnya akhirnya bahwa masyarakat di desa itu memutuskan bahwa nggak pakai KTP tidak apa-apa, tetapi karena masyarakat di situ sudah menerima bahwa orang tua ini ya begini adanya, sehingga mereka bergotong royong untuk menanggung kalau terjadi apa-apa dengan orang tua tersebut. Jadi akhirnya ujungnya bahwa karena sudah terima, maka ada konsekuensi bahwa apapun dari Bapak itu diterima. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke. Terima kasih Pak Arif tambahannya. Ada lagi yang mau nambahin detailnya? Mungkin masih ada yang belum detail lagi. Makin detail makin bagus. Kita mendeskripsikan mengenai cerita film ini. Ini soal kolom agama ya? Iya, betul. Iya, betul. Sebenarnya yang paling terlihat adalah saat Bapak dari kecamatan itu menanyakan kolom agama ke Bapak tua ya. Karena ternyata Bapak Karsono itu, ternyata Pak Karsono selama ini menganut kepercayaan, dan ternyata tidak ada kolom dari agama di form yang sedang diisi itu tentang kepercayaan. Nah, akhirnya si Pak dari kecamatan menawarkan gimana kalau masuk
Islam saja kolomnya gitu supaya yang penting bisa dapat itulah KTP surat KTP untuk persyaratan mendapatkan kartu kesehatan. Tapi si Pak Karsono bilang, loh jangan, orang saya nggak pernah sholat katanya gitu. Terus kalau begitu masuk Konghucu aja gitu. Jadi dia menawarkan beberapa agama yang ada di kolom itu dan ternyata memang kepercayaan nggak ada di kolom yang sudah ada. Terus mereka menawarkan gimana kalau kita tanya Pak RT aja. Ternyata Pak RT tiba-tiba sudah ada di lokasi ya. Dan Pak RT bilang masih bingung juga, harus kemudian ditanyakan pada siapa ketua lah di situ ya, dan ternyata sudah ada orang juga di sana. Atau ternyata mereka juga berempat tidak bisa memutuskan nih kalau Pak Karsono ini masuk di kategori agama yang mana. Akhirnya masyarakat diundang untuk bisa memberikan kontribusi pemikirannya tentang gimana nih cara memasukkan kolom agamanya Pak Karsono kayak gitu. Saya mau nambahin. Next question-nya kita masuk ke fase analisis. Tadi ada yang banyak komentar mengenai mengenai lucu dan sebagainya. Kira-kira bagian lucunya itu di bagian mana dari film itu? Ada yang mau komentar? Bagian lucunya itu perempuannya bolak-balik lewat jalan orang yang sama dan sangat mengganggu petugas pendata KTP, Gus. Itu bagian yang bagi Pak Kasadi sangat membuat ketawa itu ya, ketika yang pendata KTP langsung pindah-pindah itu ya. Ya, saya bisa bayangkan itu gepeng itu. Oke, yang lain, bagian mana yang merupakan lucu dan mengapa lucu? Halo. Bu Yuni. Kalau saya yang itu, yang aha, langsung kling, aha. Itu Bu Yuni ya, yang aha gitu ya. Kling gitu. Hilang gitu. Ya Bu Yuni banget itu. Yang lain yang menganggap itu lucu atau bagian saya lucunya? itu pada waktu datang itu ada pintunya 2, ya Pak Karsono yang keluar terus balik. Jadi yang satu ke sana, yang satu ke sana itu. Aku yang lucu karakter tiap orang itu unik-unik ya, lucu-lucu dan sampai ke yang berebutan kaca, berebutan kopi itu tuh menarik. Lucu juga. Sampai mau ngambil sendal juga kesempatan itu refleksi banget masyarakat kita kalau ngumpul-ngumpul. Oke teman-teman, dari pengalaman lucu itu kira-kira dari film tadi, kalau kita ngomong fase analisis gitu ya, menganalisis film itu, kira-kira apa nih yang bisa kawan-kawan tarik dari pengalaman di film itu? Pembelajaran apa dari film itu yang mungkin bisa kawan-kawan tarik dari film itu? Saya Om. Silakan, Mas Aris. Jadi sebenarnya saya melihat ini ada realitas bahwa terjadi paradok ya. Paradok itu hal yang bertentangan antara negara yang diwakili oleh staf kecamatan itu dalam konteks mengurus KTP dengan hak masyarakat. Hak masyarakat itu ada 2. Satu dalam menjalankan atau meyakini sesuatu dan hak dalam konteks kesehatan. Jadi sebenarnya di situ tidak ada solusi karena berdasarkan dialog yang ada itu masuk keyakinan kok mau dipaksakan gitu. Kemudian yang kedua, dia sebenarnya tidak mendapat hak pelayanan kesehatan dari negara. Karena ternyata masyarakat menyepakati konsensus bahwa ya sudah diurus sendiri, padahal sebenarnya itu urusan negara ya kan. Jadi di wilayah politik dan hukum di wilayah itu di Indonesia sebenarnya kan ada 6 agama resmi. Ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Padahal ada keragaman yang harusnya dihargai. Dia mempunyai keyakinan kejawen. Tapi di dalam cerita itu juga disebut Manunggaling Kaulo Gusti. Sebenarnya itu akulturasi juga kan. Islam juga sebenarnya. Tetapi kan memang kenyataan di Indonesia ada banyak keyakinan-keyakinan yang harusnya diakomodir. Nah, sebenarnya
apakah mungkin gitu di dalam KTP itu agama itu bisa diatur gitu? Apakah ada kemungkinan kejawen atau apa gitu? Jadi ada paradok itu. Terima kasih. Siap, mantap sekali analisisnya. Ada lagi yang mau nambahin? Kira-kira apa yang bisa kawan-kawan dapatkan dari cerita itu atau semacam personal draw gitu ya? Personal draw lesson lah. Silakan, Mbak Ida. Udah kedengeran ya, Mas Gus. Jadi menarik nih tadi Pak Bahar udah ngebuka isu yang paling pentingnya memang di situ. Jadi menelusuri tadi sempat nge-website kalau sebenarnya saya jadi bertanya-tanya tentang skenario film ini gitu. Kan dia kalau kita lihat di YouTube film ini tuh 3 tahun yang lalu gitu. Sementara Undang-Undang Adminduk misalnya yang keluar di tahun 2006 itu sudah mempersilahkan agar yang di luar agama mayoritas bisa diakui KTP tapi tidak tertulis. Jadi kolom agamanya dikosongkan. Sebenarnya itu sudah diakomodir. Tapi kan kemudian yang menjadi isu lagi oleh orang-orang yang bergerak di HAM bahwasanya mereka ingin diakui, jangan dikosongin gitu. Karena dikosongin pun adalah bentuk ketidak penghargaan atau menghormati keyakinan gitu. Akhirnya 2017 MK ada judicial review dari Undang-Undang Adminduk, kemudian keluar putusan MK 2017, akhirnya semacam kejawen, Sunda Wiwitan, dan lain-lain itu bisa masuk ke KTP, tapi namanya mereka penganut kepercayaan atau keyakinan, gitu Mas. Jadi tidak ditulis secara rigid Sunda Wiwitan atau kejawen, tapi mereka adalah penganut kepercayaan. Sebenarnya kalau secara regulasi itu udah berkembang, sangat baik sejak masa Gus Dur ke sini, tapi nggak ngerti kenapa skenarionya masih stuck di situ gitu, film ini. Sebenarnya menarik sih untuk paradoks, jadi untuk memicu kita berpikir sekarang tuh kondisi keberagaman kita di Indonesia kayak gimana sih gitu. Oke, kira-kira kalau menurut Mbak Ida dengan kondisi bahwa taruhlah aturan saat film itu terjadi, meskipun itu 3 tahun yang lalu, tapi mungkin kan produksinya mungkin bisa jadi sebelum itu ya, artinya mungkin ada kemungkinan taruhlah undang-undang waktu itu belum ada sehingga si petugas kecamatan ini benar-benar sesuai dengan aturan yang ada gitu. Dari pengalaman itu cara dia memperlakukan Mbah Karsono ini gitu. Kira-kira itu ada yang menarik nggak buat Mbak Ida kemudian menarik satu pembelajaran di sana tentang bagaimana sih idealnya memperlakukan orang yang seperti Mbah Karsono ini gitu. Bingung Mas, nggak tahu. Mungkin saya kalau ada di posisi petugas itu juga mungkin saya akan mengalami kebingungan sih dengan regulasi yang sangat kaku. Mungkin saya kalau ada di situ saya akan jadi salah satu orang yang mendukung fenomena Pak Karsono malah gitu. Untuk protes sama kantor gitu. Kenapa sih kaku kayak gini gitu? Harusnya negara nggak setaklit ini sama agama gitu. Iya malah pengen gitu sih. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ida. Kita masuk ke fase aplikasinya. Kira-kira kalau kita berada dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar pengalaman yang dialami oleh, ataupun minimal bagi kita tidak melakukan hal-hal yang membuat orang kemudian saya maafkan. Jadi kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa menghindarkan diri kita dari pengalaman yang dialami oleh Mbah Karsono ataupun dari pengalaman yang dilakukan oleh si petugas kecamatan tadi, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan agar kita tidak ikutan melakukan hal yang kita anggap mungkin kurang pas. Kita masuk ke fase aplikasi. Apa yang penting harus kita lakukan? Apa yang penting untuk kita perhatikan? Apa yang harus kita jaga agar kita tidak terjebak dengan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh petugas kecamatan ataupun yang perilaku yang dialami oleh Mbak Karsono? Sebagai pelaku atau sebagai apa aja Bu, bebas. Ini ya pokoknya tentang kita ke depan pengennya seperti apa biar tidak seperti petugas kecamatan yang mengarahkan, yang tidak menghargai, kalau bahasa Ibu tadi, nggak memanusiakan,
Atau ketika kita berada di posisi Bu Karsono, berada di posisi Pak Karsono, kira-kira idealnya seperti apa? Kalau saya di posisi Pak Karsono memang ya diam, Pak. Karena kalau kita misalkan mencoba ngomong yang beliaunya ngomong, jadi kalau saya ngomong 5 kata mungkin beliaunya akan 100 kata gitu. Jadi lebih baik ya diam gitu. Karena kalau 100 kata terus saya balas 100 kata bisa-bisa 1000 kata gitu. Jadi kalau saya lebih baik diam gitu. Kalau memang budaya ini harus dirubah, berarti ya harus birokrasi yang teratas. Mungkin bisa memberikan pelatihan tentang pelayanan publik atau gimana gitu. Dengan memasukkan materi-materi misalkan memanusiakan manusia, tidak mengarahkan, tidak menghakimi, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Yuni. Yang lain? Oke teman-teman, itu proses yang namanya debriefing. Jadi teman-teman paling mudah memahami debriefing itu ada 3 proses. Pertama tentang mendeskripsikan, kemudian kita analisis, baru kemudian kita coba mendiskusikan mengenai bagaimana mengaplikasikannya. Dan seperti yang saya bilang tadi, debriefing ini bisa digunakan. Yang paling sering sih dalam proses training itu lebih ketika kita menggunakan experiential learning, ketika kita harus menggali pengalaman peserta, kemudian merefleksikan menjadi sebuah produk pembelajaran, ya itu menjadi tantangan. Karena kan pengalaman yang mungkin seolah hanya sebuah permainan, ternyata kalau digali mendalam dan direfleksikan, dikoneksikan dengan kehidupan pengalaman hidup masing-masing, ternyata muncul pengalaman dan juga pengetahuan yang luar biasa. Dan mungkin teman-teman bisa melihat nih, debriefing ini bisa digunakan dalam banyak forum yang seperti saya bilang tadi, bisa di keluarga, bisa dalam proses ngobrol sama teman, ketika misalkan kita sedang mencari sebuah solusi atas permasalahannya, mungkin kita bisa tahu nih, memetakannya, kapan kita tahu mana itu ruang untuk mendeskripsikan, menganalisis masalah dulu, atau menggambarkan persoalannya, menganalisisnya, kemudian mulai ngomongin mengenai step forward-nya seperti apa, itu bisa lebih teratur dan sistematis. Jadi kita tidak terjebak dengan kadang ada yang ngomong mengenai analisisnya, ada yang masih ngomong mengenai prosesnya, ada yang udah mulai ngomong solusinya. Nah itu kalau kita tahu ilmu ini, sebenarnya kita bisa memetakan. Saatnya kita lagi ngomongin ini, kita pahami dulu apa masalahnya nih, sebelum kita ngomong mengenai apa solusinya. Kita analis bareng-bareng. Nah kalau di dunia pelatihan, konsep debriefing ini masuk pada teorinya Kolb tentang experiential learning. Jadi kalau teman-teman pengen mendalami mengenai bagaimana debriefing ini, bisa menggunakan experiential learning-nya si Mbah Kolb. Coba saya share bentar ya. Ya, kira-kira tadi debriefing seperti yang saya jelaskan tadi tentang sebuah pengalaman yang memungkinkan partisipan bisa mengkoneksikan aktivitas dan juga pembelajaran yang didapatkan dari sebuah aktivitas, pengalaman, ataupun program kepada dunia di luar dia. Jadi yang seperti yang tadi kita alami, pertama kita mendiskusikan mengenai pantomim, yang kemudian kita olah menjadi proses diskusi dan juga pembelajaran, yang ternyata juga mendalam juga. Yang kedua, dari pengalaman kita nonton film Mbah Karsono, KTP, itu juga muncul refleksi yang cukup mendalam juga. Ya, kita lanjut. Ini sekedar golden rule-nya fasilitator ketika sedang memproses sebuah proses debriefing. Jadi teman-teman paling tidak teman-teman bisa menggunakan ini ketika kawan-kawan sedang memandu sebuah proses briefing. Baik ketika formal, informal, ini bisa menjadi guide, menjadi panduan tuntutan kita. Misalkan, people don't like to be wrong, nobody is perfect, it's not about you, everyone want to be seen, hear and acknowledge, nothing's wrong, dan sebagainya. Ini bisa menjadi pegangan kita ketika kita memandu. Jadi kita tidak mudah terjebak untuk ikut-ikutan mendukung pendapat si A, si B. Tapi kita benar-benar netral yang memandu, memastikan proses ini berjalan dengan baik, egaliter. Experiential learning, yang pernah kita dengar, tell me what
Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I will understand. Jadi proses untuk melibatkan teman-teman partisipan dalam proses mendiskusikan sebuah pengalaman itu akan lebih mengena, lebih tajam dan juga lebih mendalam masuk dalam pemahaman pemikiran dari partisipan. Itu sangat penting sekali. Maka mengapa kemudian experiential learning itu sangat penting dalam proses pembelajaran, karena pelibatan dalam proses pembelajaran itu yang kemudian menjadi critical point-nya, sehingga kita bisa terlibat dan juga memahami lebih baik. Ini konsepnya ada experience, share, process, generalize, apply. Kalau disebut simpel lagi hanya do, reflect, apply. Teman-teman enggak, Zoom. Oh, boy. Pak Faisal baru masuk. Experiential learning ada 4 proses ya, 4 cycle. Ada concrete experience pengalaman langsung. Kalau tadi kita di awal main tentang pantomim, itu concrete experience-nya. Kemudian dari pengalaman itu kemudian kita refleksikan, reflective observation, reviewing, reflecting on the experience. Jadi mereview, merefleksikan dari pengalaman itu. Misalkan kalau di concrete experience itu ada action-nya engaging, being, do, and feel. Nah, kalau di reflective observation, pertanyaan yang muncul bisa jadi tentang what did we see, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, feel and watch. Kemudian masuk ke abstract conceptualization, konceptualisasi secara abstrak. Ketika kita mengkonklude, menyimpulkan, learning atau pelajaran dari pengalaman tadi itu. Itu yang bisa muncul pertanyaan adalah what did we learn, apa yang kita pelajari, what do others say, what's and think. Jadi lebih penggalian kalau tadi dalam konteks 3 term tentang apa tadi, tentang describe, analyze, and application, itu berarti yang abstract conceptualization ini masuk ke fase analyze. Kemudian active experimentation, planning, try out what you have learned, planning what do we change, how do we use what we have learned. Ini masuk ke fase yang dalam tiga tahap tadi masuk ke aplikasinya. Jadi kalau disimpulkan, concrete experience, reflective experience itu masuk ke fase apa? Describe, kemudian abstract conceptualization masuk ke fase analyze, ketika dia mengkonklusikan, membuat kesimpulan, menarik pembelajaran, dan yang terakhir masuk ke fase aplikasinya. Nah, ini beberapa contoh pertanyaan debrief aja, nanti mungkin bisa dibaca. Misalkan ketika reflective experience, bagaimana dunia bagi Anda, bagaimana perasaan Anda, apa yang Anda pelajari film ini, apa pelajaran yang kita dapatkan dari film ini, application-nya, bagaimana Anda dapat menerapkan apa yang kita pelajari dari film itu. Itu baca saja. Ini simple debrief question juga kadang-kadang diwakili 3 item ini. Misalkan how did it we go? Bagaimana proses aktivitas yang Anda lakukan? Bagaimana apa yang terjadi? Apa saja hal yang berjalan yang baik dan apa yang perlu, bagaimana Anda menerapkan di kehidupan nyata? Bisa dipelajari. Ada juga kita pakai konsepnya yang 3 item, what, so what, and now what. Itu juga bisa. What happened, what took place during that activity, what did you observe, so what-nya, how was your communication, what contributed to the team success, and so on. Jadi ini juga modifikasi-modifikasi yang bisa kita gunakan ketika kita proses untuk melakukan debriefing. Dan ini juga sama, perannya sama ketika misalkan kita mendiskusikan sebuah peristiwa keadaan atau mendiskusikan sebuah proses kegagalan ataupun ketidaksuksesan dalam kita mendeliver sebuah proposal atau presentasi dan sebagainya. Ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk tool untuk bagaimana kita melakukan debriefing atau mendiskusikannya. Oke, teman-teman. Komentar sejauh ini? Silakan. Bagus. Gimana Mas Iwan? Ya. Komentar. Kalau lihat, ya komentar aja Pak ya. Kalau lihat tahapannya tadi, ada describe, analisis, sama nomor 3 aplikasi.
Sepertinya 1-2 itu bisa dipakai semua ya, cuma yang ketiga itu tergantung inilah. Kita mendescribe itu penting, analisis penting lah. Ketiga ini tergantung kepentingannya. Kalau diskusi mungkin ya kita overview, kalau itu sifatnya fasilitator atau mediasi, ya kira-kira poin penting apa. Saya kira itu ya, dari 3 langkah itu kayaknya 1-2 itu lebih general bisa, cuma yang ketiga ini termasuk apa harus ada kesimpulan atau enggak, sangat tergantung yang nomor 3. Jadi maksud saya, tidak harus mengaplikasikan di ini ya, meskipun itu sifatnya experimental learning ya, tapi sisi 3-nya ini karena nanti bisa dipakai. Jadi nanti kalau pada sesi misalnya review 3 jam pembelajaran, ya kira-kira apalah yang bisa gitu. Tapi kalau sifatnya riset, kalau reality tadi kan next step-nya seperti apa. Saya kira dari 3 langkah tadi, saya kira 2 tepat, cuma yang ketiga ini sangat ditentukan oleh tujuannya ya atau konteksnya. Saya kira itu Pak Gusron. Saya malah tertarik nih Pak Iwan. Jadi Pak Iwan melihat yang poin ketiga ini tidak mudah diaplikasikan begitu kah? Atau tergantung tujuannya, gimana maksudnya? Sangat tergantung konteksnya, tidak harus diaplikasikannya. Kayak rurality mungkin next step-nya apa. Kalau mediasi komunal nanti kira-kira seperti kayak kasusnya Pak Karsono itu kan seperti kan kayak apa ya, jalan tengah ya. Jalan tengah kira-kira, oh akhirnya diambil kesimpulan seperti ini. Seperti itu aja sih. Jadi menurut Pak Iwan, poin ketiga ini ada potensi tidak bisa dijalankan. Saya lebih cenderung itu next step. Kalau saya, next step-nya. Itu lebih... Artinya kalau next step berarti semuanya bisa ya? Semuanya bisa, next step. Karena kalau tidak, itu saja sih. Jadi sebenarnya aplikasi itu bukan harus diimplementasikan, tapi maksudnya itu ya penemuan istilah aja ya. Intinya di tahap ketiga itu, misalnya itu tentang Pak Karsono, maka pertanyaan debriefnya adalah, apa nih yang bisa kita lakukan ke depan agar apa yang tidak dialami Pak Karsono tidak terulang. Itu kan juga ngomongin tentang bagaimana kita melihat ke depan, mengaplikasikan agar apa yang hasil analis tadi tidak terjadi pada Pak Karsono, tidak terjadi pada diri kita. Itu juga ngomongin next step sebenarnya. Jadi sebenarnya nomor 3 ini kalau bahasa Pak Iwan next step ya nggak masalah. Tapi artinya itu bukan hal yang kemudian opsional untuk dilakukan. Langkah ketiga ini langkah yang paling menurut saya juga penting juga, karena ini ngomongin tentang setelah kita mendeskripsikan, menganalisis, terus so what nih? No, terus kita ngapain sekarang ini? Kan begitu kan? Ini malah kayak bisa jadi ngomongin di sini ngomongin moving forward, ngomongin next step, ngomongin langkah berikutnya apa, ngomongin terus gimana kita, yang itu bisa jadi menjadi opsi-opsi tentang bagaimana kita belajar dari pengalaman yang telah lewat, kemudian kita mau ngapain nih ke depan. Iya. Nah, so what tadi kayaknya lebih tepat tuh, Pak. Untuk nomor 2, Pak. Yang nomor 3, now what. Sekarang bagaimana? Jadi aplikasi itu. Jadi what itu deskripsi, so what itu di apa? Analisisnya. What, so what, now what. Now what itu yang aplikasinya ini. Oke, sekarang tahu apa? Analisis seperti itu. Sekarang apa ini kita? Nah, itu now what-nya. Now what itu yang aplikasinya, ataupun kalau bahasa Pak Iwan tadi, next step-nya apa. Ya next step kan bisa banyak hal ya, tapi bisa beragam lah, tidak melulu tentang harus seperti apa. Tapi bisa langkah kecil, langkah besar, langkah sedang, yang penting itu merefleksikan mengenai hasil, atau merefleksikan sebuah rencana aksi hasil dari pembelajaran di fase analisis dan deskripsi. Waktunya sudah habis dan mohon maaf jika ada cara-cara yang kurang berkenan, kurang banyak game mungkin karena waktu cuma 2 jam, alasan. Intinya semoga bermanfaat, kita bisa gunakan di briefing untuk kehidupan kita sehari-hari, di kantor, mengevaluasi kegiatan, mengevaluasi program, kita bisa membantu mereka untuk mendiskusikan dari yang proses-prosesnya dulu, kemudian menganalisa bareng-bareng, sampai kemudian memikirkan apa langkah berikutnya dan sebagainya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.